Oke, Assalamualaikum, saya Mas. izin record dan silakan ambil alih Sela forum ini. Oh ya, baik. Jadi, misalnya, eh, kesempatannya, halo, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Oh, baik, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, salam sejahtera untuk semua. Salam kenal Bapak Ibu. Bapak Ibu, Mbak, Mbak Mas ya. Baik, hari ini kita akan mulai membahas tentang fitnya soal keperawatan jiwa, begitu. Namun sebelum kita masuk ke soal, eh, Bapak Ibu sebelumnya apa sudah belajar cara atau tips dan trik untuk menjawab soal UKOM? Udah apa belum? Kayak sepertinya sudah, tapi malu-malu menjawab ya. Baik, saya akan mengulang sedikit karena kalau di keperawatan jiwa itu nanti ada tips khususnya bagaimana kita menjawab soal-soal gitu ya Bapak Ibu. Namun secara umum eh, Bapak Ibu seperti biasa ya, secara umum persiapkan diri ya, mental dan fisik. Kemudian untuk menjawab soal terlebih dahulu kita baca perintah soal begitu ya. Lalu baca vignetnya atau cerita soal kasusnya. Lalu dipilih jawaban yang paling tepat. Kalau misalnya bingung, silakan dieliminasi jawaban yang tidak sesuai, dua atau tiga jawaban, lalu dipilih yang paling mendekati jawaban. Nah, untuk keperawatan jiwa, Bapak Ibu, untuk menentukan diagnosa utama itu, kita lihat dari here and now-nya, gitu ya, sekarang dan saat ini. Nanti kita akan lihat dalam soal. Clue untuk mengetahui sekarang dan saat ini itu dapat dilihat pada kata-kata misalnya saat dikaji atau hasil pengkajian saat seperti itu, ya, yang sekarang dan saat ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu. Mari kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Bapak Ibu, kita akan langsung latihan begitu ya. Silakan menjawab di kolom komentar begitu sih. Jika tidak berkenan langsung, jika berkenan langsung raise hand juga boleh, tapi nanti akan saya beri waktu satu soal 1 menit begitu. Baik, kita mulai. Silakan mulai. Saya izin off cam saja. Ya, Gus. Baik, bagus sekali sudah ada yang menjawab. Mantap. Selanjutnya yang lain. Oke, masih ada waktu. Kalian mengatakan malu dengan buku dapat keluarga mengatakan
Baik, sekarang silakan tadi yang on mic Alivia. Oke, atau Ibu Nur Aida Komala. Nanti saya sedang menunjuk satu orang untuk membahas ya. Dan silakan on mic untuk latihan menjawab begitu ya. Ibu Nur Aida bisa on mic. Kalau enggak saya pindah ke Bu Titin Mahmudah. Iya, Bu. Ya, silakan latihan menjawab Mbak Titin. Dibaca Pada dulu ini ya. terus Ya. ini soalnya dibaca aja, Bu. Ya, apakah kriteria? Ya, seperti itu dibacakan saja. Ya, tuh. Jadi pada di kasus perempuan berusia 17 tahun ini, dia mengatakan malu dengan bekas luka bakar pada wajahnya, tampak sering menutupi wajah, tampak murung dan banyak menunduk. Jadi di pertanyaan di sini juga apakah kriteria evaluasi pada kasus tersebut? Di sini saya menjawab pasien. Jadi evaluasi yang dapat kita berikan yaitu pasien yang bisa kita apa ya Bu bahasanya ya, yang bisa kita hasilkan nanti Ya, yaitu pasien mengenal aspek positif yang dimiliki karena dengan ya. kita menggali aspek positif yang dia miliki, dia akan uh, meningkatkan harga dirinya gitu. Oke, baik. Ini kan terima kasih, Mbak, atas jawabannya. Oke, Iya, sepakat ya sama-sama. jawabannya D. Ini kan dia nanya kriteria evaluasi. Untuk mengetahui kriteria evaluasi, kita perlu tahu apa diagnosa utamanya, begitu ya. Diagnosa utama pada soal ini ya, hasil pengkajian itu here and now kita lihat. Tadi bagus juga ada yang memberi alasan kenapa jawabannya eh, D gitu ya. Dia bilang malu ya. Karena gejala secara subjektif mayor begitu dia bilang malu, berarti malu di sini sebagai core problem atau masalah utama begitu ya. Jadi masalah utama subjektif malu mayor berarti dia ngarahnya ke harga diri rendah. Nah, untuk harga diri rendah kriteria evaluasi adalah pasien mampu mengambil aspek positif yang dimiliki. Baik, bagus sekali sekarang nomor. Oke, bagus sekali sudah ada 3 yang menjawab.
dua tahun. Ini tuh udah lama sekali. Takkan hilang janjinya, walau tentu ada yang seperti ini. Ya, tetap konsentrasi, jangan terdistraksi ya. Oke, eh, Pak Titin Mahmudah. Iya, Bu. Pak Titin, ya silakan di latihan menjawab. Jadi di sini ada faktor presipitasi ya. Presipitasi itu Ya, gangguan psikologi, sosial, emosional, dan biologis. Jadi di sini faktor yang mendukungnya itu karena pertama dia menurut keluarganya pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun lalu. Lalu ditambah lagi selalu dimarahin oleh ayahnya karena tidak naik kelas juga, pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun lalu. Jadi menurut saya ini jawabannya adalah kehilangan orang yang dicintai karena dari ibunya itu jadi apa gimana? Jadi ada gangguan psikologisnya di situ, Bu. Gitu. Kurang lebihnya, Bu. oke. Makasih. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Baik, kita bahas bersama-sama. Jadi, dalam keperawatan jiwa itu ada faktor presipitasi dan predisposisi, begitu ya. Kedua-duanya memiliki komponen di dalamnya yang namanya faktor biologis, psikologis, dan sosial kultural. Paling gampang untuk membedakan presipitasi dikenal dengan istilah faktor pencetus. Kenapa? Tak kelihatan. Presipitasi, faktor pencetus. Kalau predisposisi adalah faktor penyebab. Untuk memudahkannya lagi adalah presipitasi itu terjadi pada apa namanya kurang dari 6 bulan. Kayak misalnya ini ya, kita lihat di kasus hasil pengkajian. Misalnya pada saat ini presipitasi itu adalah 6 bulan terakhir ini sejak kita ketemu sekarang gitu ya. Kalau predisposisi 6 bulan sesudahnya, lebih dari 6 bulan gitu ya. Kayak misalnya 2 tahun yang lalu pada saat masih SD, SMA dan lain sebagainya. Sekarang dia tanya faktor presipitasi, berarti yang paling dekat faktor pemicunya. Berarti apa? Coba kita lihat ya. Sekarang usianya 31 ya Bapak Ibu. Menolak minum obat. Minum obat terus ya, Bu. Baru-baru ini menolak minum obat ya. Kemudian menurut keluarga pasien dekat dengan ibunya meninggal 1 tahun yang lalu. Berarti kalau 1 tahun yang lalu apa? Presipitasi Predisposisi. atau predisposisi? Predisposisi. Ya, Predisposisi, Bu. betul. Ya, selalu dimarahi oleh ayahnya. Pernah tidak naik kelas, berarti ini waktu SD ya. Ini kan umur 31 berarti dia faktor Predisposisi, Bu. predisposisi. Tuh, ditinggal menikah pacarnya 2 tahun lalu, berarti dia juga Predisposisi. ya Predisposisi. kehilangan orang tua. Iya, betul. Jadi presipitasinya adalah Putus obat. iya, begitu ya. Presipitasi, faktor pencetus, predisposisi adalah faktor penyebab, sama-sama biologis, psikologis, dan sosial kultural, dan itu paling mudahnya ini kurang dari 6 bulan, predisposisi lebih dari 6 bulan. Oke, baik, hebat ya. Sudah menjawab, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Apakah Pak Aman slide-nya Aman, bisa Bu. terlihat dengan jelas? Atau saya full screen gini, tapi gimana aku mau? Oke juga, Bu. Nggak apa-apa. Iya.
Oke, mantap, sangat cepat menjawabnya ya. Bervariasi, ada yang A, ada yang C. Sekarang kita pilih satu. Coba Mbak Syifa Fauzia Marwah. Mbak Iya, Bu. Syifa cek. Ya, Iya, Bu. silakan. Karena salah satu di sini kan dilihat Enggak, masalah. Mbak Syifa, Mbak Syifa, Iya, Bu. Mbak Syifa, Mbak Syifa baca ini Oh dulu. iya. Oke. Nah, iya kan dari soalnya itu masalah utama pada kasus di atas ya, Bu. Terus di sini Iya, ada maksud saya Mbak Syifa baca, apakah masalah oh, utama gitu? Mm-mm, biar apakah masalah terbiasa gitu. utama pada kasus di atas? Yes. Tuh. Seorang Lanjut. perempuan usia 17 tahun dibawa ke puskesmas oleh keluarganya karena tidak mau makan, menolak bertemu orang lain, dan mengurung diri di kamar. Kondisi ini sudah dialami sejak 3 minggu yang lalu. Saat dikaji, pasien nampak lesuk, kontak mata kurang, dan postur membungkuk. Pasien mengatakan malu dan sedih bertemu orang lain karena merasa miskin dan tidak mampu memiliki gadget. Jawabannya yang C, Bu. Harga diri rendah situasional. Karena di sini terdapat tanda gejalanya, contohnya seperti eh, nampak lesu, kontak mata kurang, dan postur tubuh membungkuk. Itu tanda gejala dari harga diri rendah situasional. Itu kan, Bu. Saya lupa. Ya, terima kasih, Bapak Anmet. Terima kasih, Mbak Syifa. Luar biasa sekali. Yani karena ini pertanyaannya masalah utama. Jadi fokus langsung saat dikaji, lesu, kontak mata kurang, postur pembungkuk. Tadi ya, yang soal nomor 1, malu, sedih bertemu orang lain. Yaitu dia harga diri rendah situasional. Jadi harga diri rendah itu ada dua ya, yang situasional sama yang kronik. Kalau kronik dia sudah lebih dari 3 bulan kalau menurut Nanda Nikno. Nah ini kalau kita lihat dia baru 3 minggu yang lalu berarti dia situasional. Oke, sekarang lanjut nomor 4.
Oke, sudah ada 8 yang menjawab. Soal nomor 4. Ibu Yeni Rusri tadi Buddha belum ya? Belum kayaknya. Bu Yeni, apa Ya, sedang Bu. tugas? Ya, Bu. Oh ya, silakan Bu Yeni. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut halusinasi? Nah, dikarenakan seorang perempuan usia 32 tahun dirawat di RRSJ alasan masuk susah tidur, mondar-mandir, dan 3 bulan tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah dicerai malu dengan kondisinya. Hasil pengkajian pakaian tidak rapi, bicara dan tersenyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Saya mengangkat halusinasi karena bicara dan tersenyum sendiri. Oke, baik. Terima kasih hebat kali Ibu sudah menjawab Bu Yeni. Oke, baik kita lihat masalah keperawatan utama. Oke, langsung saja hasil pengkajian. Pakaian tidak rapi, bicara dan senyum sendiri, malas interaksi dengan orang lain, dan mondar-mandir. Ini udah jelas ya. Dan unsur utamanya Bu Yani tadi halusinasi. Oke, sepakat ya Bapak Ibu. Saya kira ini sudah cukup clear. Oke, silakan. Ada tanda gejala lain tapi itu mengecoh karena tidak paling banyak tanda gejala yang muncul di soal ya. Jadi yang melihat diambil yang paling banyak. Oke, sekarang lanjut di soal nomor 5. Oke, sudah ada 10 jawaban. Ada Bu Nur Salmawati.
Iya, Ibu. Ya, silakan Bu Nur. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Di kasus ini dijelaskan pasien mengatakan, tolong sampaikan pada keluarga saya untuk menjaga anak-anak saya. Mungkin saya tidak akan bisa merawat mereka lagi. Saya mengambil diagnosa resiko bunuh diri karena pasien merasa nggak mampu lagi untuk merawat anaknya. Jadi kayak ada berusaha untuk mengakhiri hidupnya, Bu. Seperti itu. Iya, memberi isyarat gitu ya. Baik, bagus sekali ya, Ibu ya. Saya kira jawaban yang dikirim tadi sepakat B, risiko bunuh diri gitu ya. Nanti kalau ini namanya isyarat atau bukan lagi isyarat ya, ancaman bunuh diri. Sudah secara verbal gitu ya. Oke, baik. Nomor 6. Oke, semakin kencang ya, semakin cepat. Oke, Pavi, Pavi perempuan atau laki-laki? Perempuan, Ibu. Ya, silakan Bu Pavi, silakan. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat pada kasus di atas? Seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di RSJ alasan marah-marah dan menolak minum obat. Hasil wawancara, pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Bicara, inkoheren, dan fate of idea. Keluarga mengatakan pasien terkena PHK 6 bulan yang lalu. Di sini saya memilih jawaban A, waham, dengan alasan tadi karena dirinya mempunyai ilmu suci, Ibu. Kayak dia, betul itu, insya Allah. Mantap. Waham. Apa waham ini meskipun kita udah sering ya dengar kayak misalnya dia menganggap punya ilmu suci, Tuhan dan sebagainya, perlu diketahui sedikit penjelasan waham itu adalah keyakinan yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang dipertahankan terus-menerus secara persisten dan sulit dipatahkan ya. Seperti ini ya, pasien waham itu pengegilan ya, dia tetap percaya meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan ya, percaya dengan pikirannya ya tidak mau bicara punya ilmu suci udah jelas ya dan ini waham. Oke Ibu terima kasih selanjutnya nomor 7.
Ya, baik. Ibu Natalia Dermawan, Escape. Ya, Bu Bu. Natalia, Iya, ya, Bu. silakan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus tersebut? Perawat puskesmas Ya, melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan berusia 28 tahun yang pos dirawat di RSC 2 minggu lalu. Hasil pengkajian, kalian sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan keinginan bekerja kembali, tetapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Di sini saya memilih B, melatih kemampuan positif yang dimiliki pasien, karena pasien itu mengatakan tetapi takut melakukan kesalahan. Fakta yang kuatnya itu pasien mengatakan tetapi takut melakukan kesalahan. Itu aja, Bu. oke, baik. Jawabannya tadi melatih kemampuan positif. Baik, terima kasih Ibu. Hasil pengkajiannya kalian sudah mampu berinteraksi dengan keluarga. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada kasus ini? Dan sudah mampu berinteraksi dengan keluarga dan menyatakan ini bekerja kembali tapi takut melakukan kesalahan. Pasien mengatakan suka membuat kerajinan tangan. Ini berarti diagnosanya apa, Bu? Ibu Arentika, diagnosanya ini apa? Ibu Nabila Ayu Hafifah. Harga diri rendah nggak sih, Bu? Nah, harga diri rendah, kronik ya, kan ini pasien psikiatrik di rumah sakit jiwa ya. Dia udah balik. em, Kalau implementasi untuk intervensi, rencana intervensi untuk harga diri rendah kronik itu kan eh, paham pada gejala dulu, kemudian mengidentifikasi kemampuan positif, ya, kemudian memilih, kemudian melatih. Berarti dia udah memilih suka buat kerajinan tangan, berarti selanjutnya adalah melatih kemampuan positif. Begitu ya kalau untuk rehabilitasi kelompok masyarakat itu belum bisa ya, karena dia masih belum percaya diri. Ini tidak pas ya tentang kegiatan harian karena nggak ada kaitannya dengan eh, ini nanti dimasukkan pada kegiatan harian kalau sudah memilih dan melatih. Kalau mendiskusikan ini sudah ya, dia bilang suka membuat kajian tangan. Oke, baik. Sekarang nomor 8. Hebat sekali. Terima kasih Ibu tadi sudah menjawab. Bu Natali.
Baru 3 yang lain. Ayo semangat. Baru soal belum. Ini. Ayo semangat. Menjawab. Harus pede, jangan malu-malu. Kalau nggak berani kirim di chat, kayak everyone bisa kirim terus ke saya saja. Gak apa-apa salah kan tadi kata Pak Heri. Oke, ada Asya Zahra. Asya Zahra? Kok ada Asya Zahra? Atau sedang bekerja? Bu Pavi tadi sudah. Asya Az-Zahra kayaknya belum ya. Kalau nggak ada Ibu Nur Salmawati. Bu Nur Salmawati sedang sambil bekerja. Iya, Ibu. Eh, Ya, silakan Bu. Iya, apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut di sini pasien usianya 35 tahun dirawat di RSJ untuk 3 kalinya karena sering marah-marah di rumah. Keluarga mengatakan pasien malas minum obat karena merasa mengantuk setelah minum obat. Saya menjelaskan fungsi minum obat. Kenapa? Karena pasien itu nggak mau minum obat, terus merasa obat itu nggak berfungsi, jadinya dia males minum obatnya. Iya, baik. Bagus sekali ya. Terima kasih. Ibu sudah menjawab. Betul. Karena di sini hasil pengkajiannya pasien menolak meminum obat karena menurut pasien tidak punya perbaikan pada dirinya. Ini sering saya temukan ya. Ini betul-betul nyata adanya ketika pasien-pasien skizofren itu menolak untuk diberi minum obat, ada yang buang, ada yang memang disembunyikan dan sengaja nggak diminum gitu. Karena ini edukasi, psikoedukasi, psikofarmaka itu kurang adekuat. Jadi harusnya perawat itu bisa memberikan pengetahuan kepada pasien ya, dibekalin misal haloperidol atau obat apa gitu ya dari psikiatriknya, dijelaskan manfaatnya apa efek sampingnya, bagaimana efek samping dan lain sebagainya, sehingga pasien itu bisa tahu itu buat apa dikasih itu ke saya gitu. Nah, saya pernah dengar, saksikan sendiri saat itu ada pasien nurse, saya bilang beri edukasi obat, kemudian diberi penjelasan manfaat dan efek samping, lalu pasiennya nyeletuk gini, bilang, sus tahu gitu obat ini nggak saya buang loh, kok dibuang, mas? Terus dia bilang iya, karena obat ini tuh bikin saya ngantuk tapi saya nggak tahu manfaatnya apa gitu, jadi ya udah saya buang aja gitu kan. Bahwa ini tadi ya, eh, harusnya dijelasin kenapa dia dikasih obat itu, apa efek sampingnya. Oke, terima kasih Ibu. Mari kita lanjut. Sudah sisa sudah 50 menit, 60 menit lagi.
Maaf, kepencet. Maafkan saya. Kau naikin aja. Oke, baik. Sudah banyak yang jawab. Semangat yang lain. Saya lihat ada Bu Riani, escape Bu Riani. Tadi udah pernah menjawab belum? Bu Riani mungkin sedang bekerja. Yang lain, Halentika tadi udah belum ya? Udah kayaknya ya. GH 16A. Niki, namanya siapa ya? Ibu Nur Salmawati udah belum? Udah, Bu. Udah ya? Arentika? Kayaknya Arentika belum deh. Bu Arentika? Oh iya, nggak apa-apa Bu Arentika. Yang lain ya, Bu Selas Frida Manurung. Iya, Bu. Silakan. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 32 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena mengurung diri di kamar sejak 2 bulan, menolak mandi dan suka bicara sendiri. Hasil pengkajian kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya. Keluarga mengatakan klien diberhentikan dari pekerjaannya. Saya memilih A. Pasien mampu melakukan interaksi. Dari hasil pengkajiannya, kontak mata kurang, hanya mengangguk dan menggelengkan kepala saat ditanya, Bu. Oke. Ih, Bapak Ibu, saya terlempar. Oke, udah bisa kelihatan belum ini sekarang? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, siap. Terima kasih. Berarti diagnosanya apa kalau ini? Isolasi sosial, Bu. Isolasi sosial, Bu. Isos, Bu. Betul, betul. Ciri khasnya orang isos banget itu. Dia nggak bersuara, nggak mau ngomong. Cuma ngangguk, gelengkan kepala, dan satu lagi khasnya tuh nggak mau mandang gitu ya. Tapi ini masih ada kotaknya,
tapi verbalnya yang no, itu dia ISOS. Betul. Berarti tujuannya adalah mampu melakukan interaksi. Mantap. Kalau kebersihan diri ini defisit perawatan diri, kalau ini jelas halusinasi, berorientasi pada realita itu waham, menunjukkan berlaku meningkat harga diri ini untuk HDS. Mudah sekali. Ya, sekarang nomor 10. Oke, luar biasa sekali sudah menjawab, Ibu. The Maharani Salsabila. Nah, ini Bu, ini pakai laptop anak saya. Oh iya, silakan Bu Aini. Saya Mantap. jawab C, Bu. Kita ikut sekolah. Siap. Cek. Silakan Bu dibaca dulu Ya. Perawat perintah melakukan soal. kunjungan rumah pada anak perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian pasien tidak mau keluar rumah. Mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya dan meminta perawat tidak menceritakan masalahnya kepada orang tua. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Apakah komunikasi perawat pada kasus tersebut? C. Sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya pada keluarga. Oke, terima kasih Ibu luar biasa sekali sudah menjawab. Ya, ini kaitannya Sama-sama, Bu. dengan ya privacy begitu ya. Ini kan pasien tidak mau keluar, malu, telah gagal menjaga kehormatan, minta perawat tidak ceritakan masalah pada orang tua. Ya, ini kita responsibility ke si pasiennya. Tapi yang ini ditanyakan adalah bagaimana mengkomunikasikan itu secara terapeutik kepada keluarga. Begitu. Dia sudah bilang bahwa jangan dicerita. Berarti kita sampaikan bahwa percayakan itu kepada si perawat dulu, begitu. Nanti sampai pada kondisi tertentu bisa disampaikan bahwa ada something dan lain sebagainya sesuai dengan persetujuan dari si uh, anaknya ini, begitu. Jadi jawabannya di ya, untuk saat ini mohon keluarga percayakan kondisi anak kepada saya, gitu. Ya, Bapak Ibu, memang agak rancu, tapi di sana sudah apa dikatakan ya oleh si anaknya, tapi tidak juga kita ingin menyinggung keluarga gitu kan. Nah, bagaimana kita menyampaikannya dengan terapeutik bahwa
keluarga pengen tahu juga dong, tapi kan anaknya bilang jangan dikasih tahu gitu. Oke, berarti saya minta keluarga untuk mempercayakan itu kepada saya sebagai perawat. Gitu. Baik, nomor 11. Silakan Bapak Ibu. Ya, baik, sudah banyak yang menjawab. Bapak ke kayaknya semua sudah. Oh, ini yang belum. Ibu Novia Adrianti Ramadhani. Iya, Ibu. Silakan Bu Novia. Apakah teknik komunikasi yang tepat digunakan untuk kasus di atas dengan soal seorang perempuan berusia 26 tahun dirawat di RSJ sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa di rumah sakit pasien sering berbicara sendiri, mondar-mandir, dan tertawa. Hasil pengkajian, selama interaksi pasien gelisah, pembicaraannya melompat dari topik satu ke topik yang lainnya. Jawaban saya yaitu D, memfokuskan kembali karena di sini pasien pembicaraannya melompat dari topik satu ke topik yang lain, jadi memfokuskan kembali. Ya, mantap Ibu. Ya, kalau pembicaraan lompat-lompat, dia tangensial atau flight of idea, berarti dia perlu di-focusing supaya kita nggak capek mendengarkan. Lalu nomor 12. Terima kasih Ibu atas jawaban yang sangat luar biasa.
Ah, Bapak Ibu, untuk kedua kalinya. Oke, baik. Tadi udah ada yang jawab ya. Coba kita jawab 14. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ibu Natalia Darmawan. Yang lain? Apakah, ya Bu, apakah tujuan tindakan pada kasus di atas, seorang laki-laki berusia 38 tahun datang ke puskesmas karena mengeluh gelisah, sulit tidur, tidak selera makan, dan pusing. Gejala tersebut sejak usaha klien di PHK sejak 1 bulan yang lalu karena berkonflik dengan mitra kerja dan merugikan perusahaan. Lalu mengatakan, saya memang tak berguna, saya malu pada istri dan anak saya karena tidak dapat mencari nafkah. D. Pasien mengenal aspek positif yang dimiliki. Alasan saya memilih jawaban D, karena pasien kan selalu menyalahkan dirinya. Contohnya itu klien mengatakan saya memang tak berguna, saya malu pada istri dan anak saya karena tidak dapat mencari nafkah. Jadi intinya sih yang akurat datanya itu pasien selalu menyalahkan dirinya. Mantap sekali. Self negative evaluation ya. Oke, sudah betul jawabannya. KDR dia mampu mengenal aspek positif. Cuma balik-balik aja segitu soalnya. Oke, sekarang Dawat 13. Oke, yang lain ada Bapak Ibu kelas itu ya, kelas B ya, maksudnya kelas itu, oh, kelas kerja ya, semuanya Gabungan, Bu. gabungan ya. Mana Dede Gemes kalah sama Bu mana Rahma Hanifah sedang bekerja. Kerja apa?
Bu Yesika Damayanti. Ada lagi. Aku akan memanggil ibu-ibu aja. Ibu Riani. Bu Riani apa ada? Ibu Nur Aida. Bu Nur Aida. Tadi Ya, Bu Bu. Nur Aida lagi kerja. Neng. Halo, Bu. Oh, bisa, bisa. Oh ya, Bisa, silakan Bu. Bu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus tersebut, seorang laki-laki berusia 31 tahun dirawat di Rumah Sakit Jakarta, RSJ karena mengurung diri di kamar sejak 1 bulan yang lalu, dan kadang marah tanpa sebab. Hasil pengkajian ditemukan pasien sering menyendiri, tertawa dan bicara sendiri, afek labil dan penampilan tidak rapi. Keluarga mengatakan pasien di PHK sejak setahun yang lalu. Jawaban saya, D, pasien mampu mengontrol halusinasinya karena dari hasil pengajian ada afek labil dan bicara sendiri, tertawa dan bicara sendiri. Makasih, Oke, Bu. mantap. Siap. Oke, sudah dijelaskan juga ya, udah fix ya. Oke. Yang 14. Ibu, Bapak tinggal sedikit lagi 9:35 soal. 5. Oke, Mbak Titin Mahmudah. Mbak Titin. Iya, Ibu. Ya, Apakah silakan. kemampuan yang ditunjukkan pada pasien pada situasi tersebut? Di sini ada seorang perempuan berusia 40 tahun dikunjungi oleh perawat puskesmas karena tidak kontrol ulang selama 1 bulan. Hasil pengkajian rambut kotor, acak-acakan gigi kotor, kulit berdaki dan bau, kuku hitam, panjang dan kotor. Perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Apakah kemampuan yang ditunjukkan? Di sini saya menjawabnya B, Bu. Kita kan memberikan di sini perawat sudah menjelaskan pentingnya kebersihan diri ya, Bu. Jadi diharapkan pasien mampu mandi, mencuci rambut, menggosok giginya dengan benar. Saya juga bingung, Bu, sama yang B, yang C juga sih. Yang mana benar? Saya B aja, Bu. B aja deh, Bu. Udah aja. Bisa. Kembaliin. Ya, hasil pengkajian apa? Ini apa? Apakah kemampuan yang ditunjukkan pasien pada situasi tersebut?
Ya, hasil pengkajian rambut kotor, acak-acakan gigi kotor, kulit berdaki dan bau kuku hitam, panjang dan kotor. Perawat menjelaskan tentang pentingnya kebersihan diri. Kalau dia lagi ngejelasin apa kemampuan yang diharapkan? Mengenal Mampu? masalah defisit. Iya, Pasien kan mengenal. lagi Mengenal, ngejelasin. iya. Apa sih, Bu? Iya, ya. Gampang sebenarnya, jangan mudah terkecap. Ya, kemampuan mengenal masalah, mampu menjawab segala macam itu di bawahnya. Ya, oke, sudah bagus buat Titin. Oke, baik kita ke nomor 15. Oke, sudah ada 7. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan pilih lagi. Novia Adrianti. Novia tadi udah jawab belum? Pernah jawab belum, Bu Novia? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oh, sudah. Ya, mau jawab lagi nggak? Kalau nggak itu Mbak Titin aja tuh udah siap dia. Ayo Ibu-ibu. 5 soal lagi. Semangat. 5 menit lagi. Semangat. Mana ibunya? Ibunya nggak bisa. Nggak bisa aneh ya. On mic ya. Ya udah, Mbak Titin aja.
Novi itu udah on mic, Bu. Udah. Bu Novia, silakan Bu Novia. Ya, silakan Bu Novia. Kayaknya jaringan saya lelet nih. Apakah tujuan Silakan Ibu Novi. Iya, Ibu. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus di atas dengan soal seorang perempuan berusia 41 tahun dirawat di RSJ dengan marah-marah? Hasil pengkajian pasti mengatakan ibu saya mau meracuni saya dan karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan makanan yang diberikan oleh ibu saya. Afek labil, mondar-mandir dan gelisah. Ya, jawabannya yaitu pasien dapat berorientasi pada realitas secara bertahap. Dikarenakan diagnosa yang diambil waham curiga diambil. Oke, mantap. Meracuni waham curiga keperawatan berarti dia mampu berorientasi pada realitas secara bertahap. Oke, paham ya. Tetap sekali. Kita cepetin. Nomor 16. Ini dia jenis-jenis paham. Gampang juga. Oke. Oke. Ada Nur Salmawati. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di RSJ alasan masuk sering marah-marah dan sering mengeluh badannya tidak sehat. Nah, berdasarkan karena dia ngerasa sering badannya nggak sehat termasuk ke dalam waham somatik Ibu, yaitu individu meyakini bahwa tubuh atau bagian tubuhnya mengalami gangguan atau terserang penyakit. Apa jawabannya tadi? Waham somatik Ibu. C. Oke, somatik. Mantap. Gampang ya. Kalau kaitannya dengan keyakinan yang salah terhadap tubuhnya secara fisik itu somatik.
Mantap, terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat luar biasa. Sekarang kita mau ke nomor 17. Ya, sudah banyak yang menjawab. Jessica Damayanti tadi, sekarang yang Titin Mahmudah. Ibu, Ya, sini ada apakah jenis TK pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 32 tahun dirawat di RSJ, pasien diantar oleh tetangga karena sering teriak-teriak mengganggu lingkungan. Tangga pasien mengatakan pasien tinggal sendiri dan jarang keluar rumah. Hasil pengkajian pasien mengatakan malu karena belum menikah, banyak diam, kotak mata kurang, dan tidak mau berinteraksi. Saat ini pasien sudah mampu berinteraksi dengan 2 orang. Rencana perawat akan melibatkan pasien terapi aktivitas kelompok. Di sini saya menjawabnya TAK sosialisasi Bu untuk eh, lebih berbaur lagi dengan masyarakat nanti saat dia kembali gitu Bu, ke lingkungannya. ya. Diagnosa utamanya Iya, HD. ini ya. Ya, ya. Apa? Diagnosanya apa? Bentar, Ibu gak kelihatan itu ketutup. Apa diagnosanya? HDR, Bu. Diagnosa utama. Diagnosa utama tadi jawabannya apa? HDR, harga diri rendah. Tadi jawabannya apa? TAK apa? Oh, TAK sosialisasi, Bu. Kalau sosialisasi apa diagnosanya? Oh iya, isolasi sosial. Iya, betul. Mana lagi? Jawabannya betul. Ya, jawabannya itu TAK sosialisasi, tapi diagnosanya jangan sampai terkecoh ya. Kita Oh, betul bisa lihat jenis TAK, tujuan, evaluasi, tindakan itu berdasarkan diagnosa utama ya. Ya, kalau ini kontak matanya nggak ada ya, negatif. Tadi yang soal cerita yang di atas tadi malah verbalnya yang nggak ada, gitu ya. Jadi itu ciri khasnya orang ISOS. Oke, terima kasih. Betul jawabannya TAK sosialisasi. Ya. Sekarang nomor 18.
Oke, 3 lagi yang tersisa. Ibu Yeni Yusri, Ya, Bu. silakan Bu Yeni. Apakah tujuan keperawatan pada kasus tersebut, seorang perempuan berusia 19 tahun dirawat di RSJ alasan marah-marah tanpa sebab, pakaian tidak rapi, dan tercium bau. Hasil pengkajian menunjukkan sikap sangat pasif saat berinteraksi, cenderung menghindar, suara pelan, dan kontak mata kurang. Pasien mengatakan pernah gagal masuk PTN, merasa kecewa. Saya mengambil jawabannya A. Pasien mampu mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Karena ini suaranya pelan, kontak mata kurang, terus mengatakan pernah gagal masuk PTN, merasa kecewa. Jadi HDR. Oke, mantap. Kontak mata. Makasih Ibu Yeni atas jawabannya. Sekarang kita cek ya. Hasil pengkajian menunjukkan tujuan keperawatan. Hasil pengkajian disikap sangat pasif saat interaksi, cenderung menghindar, suara pelan, dan kontak mata tidak ada. Kalau ini apa diagnosa utamanya? Isolasi. Iya. Berarti jawabannya Bu. Perkenalan. iya. Ya. Dan terkecoh ya Bapak Ibu, harus kalau HDR itu self negative evaluation yang tadi selalu menilai diri negatif dari Ibu siapa dari Pak yang menjawab. Kalau di sini pada saat sekarang dan saat ini apakah ada self negative evaluation-nya? Jadi kita harus betul-betul lihat dengan baik ya untuk diagnosa utama. Kalau yang atas bawah ini bisa jadi dia core problem atau efek, tapi itu sepertinya nampaknya core problem ya HDR. Berarti kausa kali ini core problemnya. Diagnosa utamanya adalah isolasi sosial, jadi dia mampu berkenalan. Oke. Jangan terkecoh dan buru-buru. Sekarang nomor 19. Kasih Ibu atas jawabannya tadi. Baik, Titin Mahmuda. Titin mulu. Titin mulu. Dia rajin on cam soalnya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Biarin Bu. aja. Pasrah dia. Apa rencana tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di RSJ alasan masuk pasien sering marah-marah dan tidak mau keluar rumah sudah 2 minggu karena di PHK. Hasil pengkajian berdiam di kamar, merasa gagal sebagai suami, pasien lebih sering menunduk, perasaan tidak berharga. Pasien mengatakan, sampaikan pada keluarga saya, nitip anak-anak saya sudah tidak sanggup lagi hidup. Keluarga mengatakan istri dan anak-anaknya meninggalkan pasien. Sini jawaban saya observasi perilaku bunuh diri Bu, karena dia berpesan
tidak sanggup lagi hidup. Dia nitip pesan itu buat keluarganya gitu, Bu. Makasih. Mantap. Gimana ibu-ibu? Jawaban Dedek apakah sudah betul? Wah, ibu-ibunya Setuju, Bu. mantap. Ya, coba kita lihat rencana tindakan keperawatan. Hasil pengkajian diam di kamar. Rasa gagal sebagai suami. Ah, ini baru dah. Bilang gagal sebagai suami. Perasaan gak berharga. Harga diri. Kemudian Lebih ke lanjut ajarkan hasil mekanisme coping ya, Bu. mengatakan sampai pada keluarga nitip anak-anak saya loh. Ini nitip. Apa ini tanda-tanda? Ini tanda sudah kasih tanda. Saya tidak sanggup lagi hidup. Ini udah bahaya nih kalau maksudnya nggak sanggup lagi hidup. Syarat, Bu. Iya. Berarti apa rencana tindakannya? Observasi perilaku bunuh diri. Perilaku bunuh diri. Iya, Kasih, betul. Bu. Usahanya HDR, tapi Diagnosanya. ininya core-nya Hmm. salah utama mana yang paling urgen kalau di dalam perawatan jiwa itu ya now ada kegawat daruratan psikiatrik. Kegawat daruratan psikiatrik itu nggak selalu yang arah positif marah-marah ya. Tapi ada juga yang ke arah gejala negatif. Kalau di skizofrenia itu kondisi-kondisi seperti munculnya ide-ide bunuh diri begitu. Itu juga gawat darurat dan psikiatrik gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kan tentu saja kalau ada orang bunuh diri kita lebih apa namanya aware terhadap rencana atau pikiran-pikiran seperti itu. Apalagi ini udah ditinggal nih sama istrinya. Sekarang kan banyak kasus ya di televisi ibu bunuh anak, suami segala macam. Iya, begitu. Jadi banyak. betul. Itu udah ke masalah ini ya, mental health problem. Siap nomor 20. Oke, Bapak Ibu, kita hampir 2 jam. Ada yang jawab E, ada yang jawab D. Kalau ini, coba kita munculkan siapa aja. Saya nggak akan manggil deh. Siapa aja yang mau aja deh. Terakhir, silakan. Bu, saya nggak bisa jawabnya, Bu. Mohon Ini diberikan lagi. itunya, Bu. Belum bisa jawab saya, Bu. Silakan. Nanti kata mamanya, Titin lagi. Ya, ya, silakan Mbak Titin. Agresif Ya, Bu. nggak, Bu? Salah ya? Enggak, sebenarnya saya Iya, sikap mau menyampaikan agresif. kalau saya belum bisa jawab, Bu. Saya mau Ya, saya lebih agresif dijelaskan, ya, Bu. Bu. Iya, betul. Sikap agresif. Kan belum diserang ya. Lebih ke Iya, sikap tapi agresif. ada apa? Potensi untuk menyerang. Potensi untuk menyerang. Betul sekali. Mantap, Bu Maharani. Sikap-sikap Ini, agresif. Bu. Ibu Aini, Bu. Oh, oh iya, anaknya Maharani ya. Iya, Bu. Nanti Maharani escape nurse. Politik dia, Bu. Anak politik. Oh, baik. Kamu jadi perawat ya.
Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah sampai di penghujung pembahasan soal. Semoga hasilnya memuaskan meskipun agak lemes dan ini ya sambil kerja dan ngasuh mungkin ya mbak-mbaknya mungkin ada kegiatan lain. Tapi harapan saya perawatan jiwa saking gampangnya ini diharapkan bisa menutupi kalau-kalau di departemen lain misalnya KMB dan gawat darurat misalnya itu agak kurang gitu ya. Jadi harapannya jiwa yang sangat mudah ini bisa dijawab 20 soal itu dalam kondisi jawaban benar semua gitu ya. Amin. Amin. Saya doakan Bapak Ibu semua, jadi ingat jangan gampang terkecoh karena kalau mudah itu jasa mudah kita menganggap remeh begitu ya. Jadi tetap fokus apa perintah soal, kemudian apa diagnosa utamanya here and now-nya, lihat dulu, barulah kita memilih jawaban misalnya tujuan, detail evaluasi dan lain sebagainya yang agak ini mungkin rencana tindak lanjut, tapi kalau sudah biasa dilakukan saat nurse pasti ini dapat apa namanya ditentukan karena sangat mudah ya tergantung dari diagnosanya apa dulu yang benar itu baru penentuan untuk yang lainnya. Baik tadi ada predisposisi, presipitasi ya mohon diingat. Saya rasa hanya seputar itu ya, dan beberapa mungkin ada komunikasi terapeutik seperti tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Waktu sudah di sini di Makassar 9.44. Harapan saya setelah mengikuti kursus ini, Bapak Ibu bisa mengambil manfaatnya, mengingat dengan seksama. Jadi nanti kalau dekat ujiannya nanti mungkin minggu depan ya. Bapak Ibu jangan terlalu stres ya, istirahat yang cukup, jangan terlalu tegang, juga jangan terlalu santai gitu ya. Stres anxiety ringan itu dibutuhkan supaya ini ya terpacu untuk tetap belajar. Begitu jangan lupa berdoa minta restu kepada orang tua bagi yang belum menikah ya Bapak Ibunya silakan minta doa dari pasangan. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya mohon maaf jika proses pembelajaran ini kurang memuaskan atau ada salah kata dari saya. Baik saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Mbak Titin mah sampai ngantuk tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Ibu. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam Ibu, Saya terima belum kasih. fotoin ya. Oh Saya ya, mau dokumentasi Bu. siap. Aduh, pakaiannya Iya. seksi Bu, udah malam pakai. Aduh. Nggak apa-apa Bu, gak usah on cam Bu, nanti saya senang. Saya kirim bentar satu. Gak usah on cam Bu, santai Bu. Bukan kuliah kok Bu, yang penting Baik Ibu. ya. Deg-degan ya, tapi insya Allah lulus lah, kompeten semuanya. Amin. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. kasih, Sampai Bu. jumpa di lain kesempatan. Saya izin Banyak end Ibu. meeting. Siap Ibu. Banyak Ibu. Iya Bu, Bu Ani, nggak makasih. salah lagi kan saya. Ya, saya end ya. Izin.